Model bisnis digital, marketing analisis. Marketing analisis atau analisis pemasaran memungkinkan para marketer untuk menghitung atau mengukur performansi mereka dan juga bisa melakukan teknik prediksi terhadap eh, performansi marketing mereka. Marketing adalah salah satu yang sangat sulit untuk diukur di dunia bisnis. Di sini ada hasil riset bahwa 20% dari organisasi bahkan tidak punya marketing analisis, sehingga mereka tidak tahu tentang behavior dari mereka sendiri. Ada beberapa data yang bisa digunakan untuk mengambil atau membuat marketing analisis. Beberapa di antaranya adalah CRM, content marketing, web analysis, sosial media, dan sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, tentang CRM dan sosial media. CRM adalah aplikasi Customer Relationship Management. Biasanya ini semacam aplikasi di mana perusahaan berhubungan dengan customer mereka. Di sini ada beberapa contoh aplikasi yang bisa digunakan, yaitu Salesforce, Egg, dan NetSuite. Kemudian, untuk social media analysis, beberapa sosial media yang bisa digunakan seperti sosial media umum yang kita ketahui seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya. Sedangkan untuk sosial media analisisnya, kita bisa menggunakan Silhouette, Sprinkle, dan Hotsuite. Kemudian ada tools untuk marketing automation. Marketing automation ini contohnya adalah Oracle Eloqua, WriteOn, HubSpot, dan Marketo. Kemudian untuk email marketing, ada beberapa contohnya seperti MailChimp, ExactTarget, dan Constant Contact. Kemudian datanya bisa diambil lagi dari PIM, CMS, dan DAM System. PIM adalah Product Information System, semacam katalog dari produk yang kita miliki. Biasanya produknya juga bisa diambil datanya dari ERP, website, dan sebagainya. Beberapa tools yang bisa digunakan adalah Contentix dan Informatica. Kemudian untuk CMS system biasanya digunakan untuk landing page sebuah produk atau sebuah perusahaan. Tools yang bisa digunakan yaitu Drupal, WordPress, dan Sitecore. Sedangkan untuk DAM system atau Digital Asset Management, kita bisa menggunakan Widen, Kanto, dan Adam. Kemudian, data selanjutnya bisa kita gunakan dari web analysis. Contoh toolsnya adalah Google Analysis, ClickTel, Clicky, dan Crazy Egg. Untuk materi hari ini, kita akan membahas detail tentang web analytics menggunakan Google Analytics. Dengan menggunakan web analytics ini, kita bisa melakukan tracking dan penilaian terhadap website yang kita miliki. Ini adalah contoh dari Google Analysis. Ada beberapa tren dari setiap website, kunjungan untuk satu waktu, dan seterusnya. Nah, ini adalah data tentang penggunaan digital di Indonesia, bahwa total populasi Indonesia itu ada sekitar 265 juta. Kemudian pengguna internetnya hampir setengahnya. Kemudian pengguna sosial media hampir setengahnya juga, dan mostly itu adalah pengguna mobile. Dan kemudian ini adalah ranking website yang paling banyak dikunjungi di Indonesia, yaitu Google dan Facebook. Nah, tiap tahunnya dalam dunia marketing banyak hal yang terjadi. Yang harus kita ketahui adalah bahwa kita harus paham tentang customer kita dan pelanggan kita, dan kita harus bisa membuat value terhadap customer kita. Selanjutnya, kita juga bisa mengoptimasi channel atau media yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan customer kita. Kemudian kita bisa membuat analisis terhadap performansi dari marketing kita. Berikut ini adalah framework AARRR, merupakan framework yang dibuat oleh Dave McClure, yang dia melakukan penelitian terhadap 500 startup. Framework ini terdiri dari acquisition, activation, retention, revenue, dan referral. Framework ini biasanya digunakan untuk startup awal, karena yang dinilai adalah kunjungan terhadap website, dan kemudian berapa banyak user yang menggunakan dan pendapatan yang dihasilkan. Jika dibandingkan dengan KPI metrik dari pembelajaran sebelumnya, maka di sini lebih banyak ke startup yang di awal. Berikut adalah framework dari AARRR-nya. Datanya diambil dari
Bagaimana kita tahu bahwa pelanggan kita menemukan kita? Bisa dari SEM, SAM, widget, email, bagian blog, dan sebagainya. Kemudian kita harus tahu bagaimana visitor mensubscribe atau menggunakan produk kita, sehingga mungkin dalam bentuk registrasi atau landing page. Dan kita harus tahu bagaimana dan kenapa user mau mengulang menggunakan produk kita. Bisa menggunakan notifikasi, alert, reminder, dan sebagainya. Dan kita juga harus tahu bagaimana kita mendapatkan uang dari aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan kita, bisa berupa transaksi, klik, subscription, dan sebagainya. Dan terakhir, untuk referral, kita harus tahu bagaimana customer kita bisa mempromosikan produk kita ke pelanggan yang lainnya atau calon pelanggan yang lainnya. Bisa berupa email, widget, atau campaign. Growth hacking adalah salah satu teknik yang biasanya digunakan untuk meningkatkan marketing atau pemasaran kita. Di sini, kita menggunakan growth hacking terhadap framework dari AARRR. Ada beberapa KPI atau metrik yang bisa kita gunakan. Awalnya, untuk akuisisi, kita bisa menggunakan visit, impresi, dan install. Dan kita bisa juga menggunakan turunannya berupa cost per click, cost per acquisition, cost per install. Dan untuk aktivasi, growth hacking yang bisa kita lakukan adalah seperti berapa banyak sign up, registrasi, subscription, dan aktif account-nya. Sedangkan untuk retensi, pengulangan dari customer kita bisa mendapatkan data yaitu kapan terakhir customer kita login ke sistem kita atau seberapa banyak pelanggan yang keluar dari sistem kita atau subscription-nya. Selain itu juga kita bisa dapat berapa lama kira-kira waktu yang digunakan oleh pelanggan dalam menggunakan produk kita. Sedangkan untuk revenue, kita bisa menggunakan GMF, Total Revenue, ARPA, dan CLF. Dan referral, kita bisa menggunakan invite dan social media share. Selain itu, ada tambahan KPI lain untuk growth hacking, yaitu di user satisfaction. Artinya, seberapa senang user terhadap produk kita. Kita bisa menggunakan rating dan net promoter score. Berikut ini adalah tahapan yang bisa digunakan untuk growth hacking. Seperti desain sprint yang sebelumnya sudah kita pelajari, dalam fase mendefinisikan dari produk, kemudian kita harus tahu bagaimana customer kita, dan kita harus melakukan setup terhadap KPI kita, dan kita juga harus melakukan setup terhadap apa-apa yang harus kita lakukan untuk growth-nya. Nah, kemudian kita melakukan implementasi terhadap framework AARRR, 5 poin yang sudah dibahas sebelumnya. Selanjutnya adalah testing, di mana growth hacking ini melakukan testing terhadap strategi-strategi marketing yang akan dilakukan. Sehingga strategi yang paling banyak memberikan dampak itu yang akan difokuskan ke depannya. Diharapkannya dengan growth hacking ini, pertumbuhan startup akan menjadi lebih signifikan dengan biaya yang lebih kecil dan waktu yang lebih cepat. Terakhir, step selanjutnya adalah kita harus bisa menggunakan dashboard atau mengukur performansi dari growth hacking kita. Nah, persyaratan dari sebuah growth hacking, kita bisa menggunakan produk yang lama ataupun produk yang baru. Dan syarat pertamanya adalah kita bisa melakukan minimal tools analysis, yaitu kita bisa melakukan tracking, bisa menggunakan Google Analytics dan Facebook Analytics. Dan kita juga bisa menggunakan design sprint, design thinking, dan Scrum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang salah satu tools web analytics, yaitu Google Analytics. Di sini, saya sudah punya contoh dari Google Analytics. Sebuah website sudah tidak terlalu aktif sekarang, tapi di sini adalah tampilan dari home-nya. Yang pertama kali yang harus dilakukan saat Google Analytics itu adalah teman-teman bisa mengklik tombol setting di sini, dan teman-teman bisa membuat akun. Nah, setelah membuat akun, ini beberapa contoh akun yang sudah ada. Setelah membuat akun, teman-teman bisa membuat properti. Properti ini adalah kode yang akan digunakan untuk melakukan tracking terhadap sebuah website. Seperti ini. Nah, saat kode ini sudah ada, teman-teman bisa mengecek properti settingnya. Di sini terlihat ada tracking ID-nya, dan yang harus teman-teman lakukan adalah
Mendapatkan tracking kode, yang tracking kode ini akan teman-teman taruh di header dari website teman-teman. Ini adalah contoh kodenya. Sehingga saat orang melakukan akses atau mengunjungi website teman-teman, orang-orang itu akan di-tracking oleh Google Analytics. Nah, setelah ini selesai, teman-teman bisa kembali ke home, yang merupakan tampilan utama dari si Google Analytics, yang akan memberikan kita analisis-analisis terhadap penggunaan website kita. Kita juga bisa melakukan kustomisasi terhadap KPI-KPI yang bisa kita ingin kita tampilkan. Di sini terlihat bahwa jumlah usernya sekian, jumlah sessionnya sekian, bounce rate-nya, dan session duration-nya. Di sini adalah salah satu KPI yang mungkin kita perlukan. Ada beberapa template default yang merupakan KPI dari Google Analytics, contohnya real time. Di real time ini akan terlihat berapa dashboard atau report terhadap pengguna yang aktif saat ini. Di sini dicontohkan untuk kondisi saat ini tidak ada pengguna. Sedangkan selanjutnya adalah audience. Di audience kita bisa lihat di sini akan ditampilkan berapa banyak audiens yang menggunakan website kita. Dan di sini juga terlihat bahasanya, kemudian country-nya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, report yang lain yang bisa digunakan adalah akuisisi. Di sini terlihat berapa banyak orang menggunakan website kita yang merupakan dari direct access ataupun dari organic search di Google. Terlihat berapa jumlah usernya dan berapa persentasenya. Selanjutnya adalah behavior. Di behavior, teman-teman bisa lihat bahwa halaman yang paling sering digunakan adalah halaman ini dengan persentase page view-nya adalah sekian.